Lukman membetulkan topi fedoranya. Tepinya menciptakan bayangan di wajahnya yang terbakar matahari. Matahari menyengat pasar Kairo yang ramai. Dengan lihai, ia menyusuri labirin kios. Matanya mengamati setiap artefak yang seolah membisikkan kisah zaman lampau. Lukman bukan pedagang barang antik biasa. Ia seorang arkeolog sejati, pemburu harta karun yang haus akan hal-hal yang belum diketahui. Ia telah menjelajahi dunia, menggali makam kuno, dan menguraikan tulisan-tulisan misterius. Tapi hasrat terbesarnya tetap tak terpenuhi, menemukan kota Atlantis yang legendaris. Mimpi yang dimiliki banyak orang dianggap mitos belaka oleh sebagian besar. Tapi Lukman tetap percaya bahwa di suatu tempat, di bawah gelombang, tersimpan bukti peradaban yang hilang. Jari-jarinya menyentuh sebuah jurnal usang bersampul kulit di sudut kios yang terlupakan. Ia membukanya, jantungnya berdebar lebih cepat. Di dalamnya, tinta pudar mengisyaratkan peta, diagram, dan catatan misterius tentang Atlantis. Mungkinkah ini dia? Gumamnya, jantungnya berdebar penuh harap. Lukman membeli jurnal itu, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Ini bisa menjadi kunci untuk mengungkap misteri, peta menuju takdirnya. Ia tahu ia membutuhkan seorang ahli di sisinya, seseorang yang dapat menguraikan rahasia yang tersembunyi di dalam bumi. Stefani, seorang ahli geologi dengan semangat seberapi inti bumi, meraba sebuah batu vulkanik. Matanya sebiru lautan terdalam mencerminkan intensitas fokusnya. Ia bukan orang yang percaya dongeng atau legenda. Dunianya dibangun di atas fakta, data, dan bukti nyata yang terukir di lapisan bumi. Namun, legenda Atlantis memiliki daya tarik tertentu, teka-teki yang memohon untuk dipecahkan. Itu adalah misteri yang berada di antara mitos dan kenyataan, menantang pikiran logisnya. Kemungkinan, meskipun mustahil bahwa peradaban berteknologi maju bisa saja ada, membuatnya penasaran. Suatu malam, saat meneliti pembacaan seismik di labnya, ia menerima telepon yang akan mengubah segalanya. Itu Lukman, seorang arkeolog yang ia temui di sebuah konferensi. Suaranya penuh semangat. Stefani, aku butuh keahlianmu. Ia memulai bercerita tentang jurnal misterius, petunjuk samar, dan mimpi bersama untuk menemukan Atlantis. Penasaran sekaligus skeptis, Stefani setuju untuk bertemu Lukman. Kemungkinan mengungkap teka-teki geologis serumit dan melegenda Atlantis adalah tantangan yang tak bisa ia tolak. Mereka bertemu di sebuah kafe kuno di Athena. Aroma kopi yang kuat dan obrolan penduduk setempat memenuhi udara. Lukman, matanya berbinar-binar penuh semangat, meletakkan jurnal kuno di hadapan Stefani. Dialog Plato menyebutkan Atlantis. Ia memulai, menggambarkan sebuah pulau megah yang ditelan laut. Stefani, meskipun awalnya ragu, tertarik oleh antusiasme Lukman yang menular. Sebagai ahli geologi, ia tahu bahwa sejarah bumi penuh dengan peristiwa dahsyat. Letusan gunung berapi, gempa bumi, dan bahkan tsunami telah membentuk ulang planet ini berkali-kali. Apakah mustahil? Kalau begitu, seluruh pulau bisa lenyap di bawah gelombang? Ia menelusuri tanda-tanda pudar di jurnal itu. Jari-jarinya berhenti di simbol-simbol samar dan tulisan Yunani kuno. Jurnal itu berbicara tentang ruang tersembunyi, peta yang mengarah ke jantung Atlantis. Itu adalah peluang yang kecil, bahkan sebuah pertaruhan, tetapi kemungkinan mengungkap kebenaran terlalu menggoda untuk diabaikan. Mereka memutuskan untuk bergabung, keterampilan masing-masing saling melengkapi. Lukman, sang sejarawan, sang pendongeng, sang pemimpi, dan Stefani, sang ilmuwan, sang pragmatis, sang suara akal sehat. Bersama-sama, mereka memulai pencarian untuk mengungkap kebenaran di balik legenda, sebuah perjalanan yang akan menguji batas kemampuan dan menantang keyakinan mereka. Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah pulau yang lebih besar dari gabungan Libya dan Asia Kecil. Lukman menjelaskan, suaranya penuh kekaguman. Ia berbicara tentang kerajaan yang kuat, maju dalam teknologi dan budaya, dengan cincin konsentris daratan dan kanal yang mengelilingi pulau pusat. Stefani mendengarkan dengan saksama, pikiran ilmiahnya menganalisis informasi tersebut. Ini cerita yang menarik. Ia mengakui, tapi kita butuh bukti nyata. Formasi geologis, struktur bawah air, sesuatu yang nyata. Jurnal itu memberi mereka titik awal Pilar Hercules, gerbang legendaris menuju Samudra Atlantik. Jurnal tersebut berbicara tentang formasi geologis tertentu, punggung bukit vulkanik bawah laut, dan pergeseran medan magnet bumi. Petunjuk yang, jika ditafsirkan dengan benar, dapat membawa mereka ke kota yang hilang. Mereka mempelajari peta kuno, bagan laut, dan bahkan berkonsultasi dengan para arkeolog kelautan dan ahli kelautan terkemuka.
Setiap informasi, betapun terfragmentasi, membawa mereka lebih dekat untuk memahami besarnya tugas yang ada di depan. Mereka menyadari skeptisisme seputar pencarian mereka, tetapi tekad bersama mereka memicu semangat mereka.